Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu timnas Inggris yang berhasil melaju ke partai final Piala Euro 2020 setelah mengalahkan Denmark dengan skor 2-1. Sementara itu di Copa America ada Argentina yang menantang Brazil di laga final nanti. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Arsenal meminjamkan Matteo Guendouzi ke klub Prancis Marseille. Kita beralih ke Spanyol, ada pelatih anyar Real Madrid yaitu Carlo Ancelotti yang berminat untuk mendatangkan Richarlison. Dan di El Real sendiri harus siap untuk kehilangan Gareth Bale yang berencana untuk gantung sepatu pada tahun depan. Pada hari Selasa kemarin, Arsenal resmi pinjamkan gelandang mereka yakni Matteo Guendouzi. The Gunners meminjamkannya ke klub kenamaan Prancis Marseille. Kabar kedatangan Guendouzi juga disampaikan melalui Instagram resmi dari Marseille. Nantinya gelandang asal Prancis ini akan bermain sampai tahun 2022 mendatang. Menurut laporan, Marseille membayar biaya peminjaman sebesar 993.000 euro. Untuk bisa mendatangkannya secara permanen, Marseille harus membayar sekitar 12 juta euro. Selama membela Arsenal, Guendouzi sudah bermain sebanyak 82 laga dan menyumbangkan 1 gol. Pelatih anyar Real Madrid, Carlo Ancelotti, disebut tertarik mendatangkan mantan anak asuhnya di Everton. Kabarnya, pelatih asal Italia ini sudah menghubungi sang penyerang Richarlison. Ancelotti berminat memboyong bintang asal Brazil tersebut ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan, Ancelotti akan melakukan pembicaraan dalam beberapa minggu mendatang. Selama membela Everton, Richarlison sudah tampil cukup gacor. Dari 119 laga yang ia mainkan, Richarlison sukses mengemas 42 gol. Bersumber dari marka bintang Real Madrid, Gareth Bale dikabarkan akan segera gantung sepatu pada musim depan. Kabarnya, Bale akan pensiun setelah masa kontraknya di Real Madrid habis. Kontrak Bale sendiri baru akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Sebelumnya, Bale dipinjamkan ke Tottenham Hotspur pada bulan September 2020 kemarin. Sementara itu, Bale mengatakan kalau dirinya masih tetap bermain di Piala Dunia 2022 mendatang. Hal ini terjadi seandainya Wales lolos dari babak kualifikasi. Rival abadi Real Madrid yaitu Barcelona sedang dihadapkan dengan tuntutan Matheus Fernandes yang meminta uang kompensasi. Kita beralih ke Italia, ada 3 klub raksasa yang bersaing ketat untuk mendatangkan Alessandro Florenzi pada jendela transfer musim panas nanti. Pada tanggal 29 Juni kemarin, Barcelona memutus kontrak gelandang bertahan mereka yakni Matheus Fernandes. Sejak didatangkan dari Palmeiras, Matheus cuma dimainkan selama 1 laga saja. Mirisnya, Matheus cuma diturunkan selama 17 menit. Dinilai kurang berkontribusi, Barcelona memutus kontrak pemain asal Brazil tersebut. Akibat kejadian ini, Matheus menuntut Barcelona untuk membayar kompensasi sebesar 15 juta euro. Tiga klub raksasa Serie A dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain bertahan AS Roma yakni Alessandro Florenzi. 3 klub tersebut adalah AC Milan, Inter Milan, dan Juventus. Kabar ini dilansir oleh media bernama La Nación. Seperti diketahui, Florenzi merupakan pemain PSG yang dipinjamkan ke AS Roma pada tahun 2020 silam. Kabarnya PSG enggan memperpanjang kontrak pemain asal Italia tersebut. Kabar ini pun menarik perhatian 3 klub raksasa Serie A dan berminat untuk memboyongnya. Masih seputar transfer pemain, Bayern Munchen dikabarkan bakal mempertahankan winger mereka yakni Kingsley Coman. Sementara si Bengal Mario Balotelli resmi memperkuat klub promosi Liga Turki yakni Adana Demirspor. Simak selengkapnya berikut ini. CEO Bayern Munchen Oliver Kahn dikabarkan akan memperpanjang kontrak Kingsley Coman. Sebelumnya, winger asal Prancis ini dirumorkan bakal hengkang dari Allianz Arena. Alasannya karena Coman menuntut kenaikan gaji. Hal inilah yang membuat Liverpool memanfaatkan situasi tersebut untuk memboyongnya ke Anfield. Tetapi sayang, Oliver Kahn ingin mempertahankan Coman di musim depan. Kahn juga yakin kalau Coman akan memperpanjang kontraknya di skuad The Bavarians. Mantan bintang Liverpool Mario Balotelli resmi memperkuat klub promosi Liga Turki yakni Adana Demirspor. Sebelumnya Balotelli memperkuat klub Italia Serie B AC Monza. Balotelli didatangkan dari Monza dengan status bebas transfer. Nantinya Balotelli akan menandatangani kontrak sampai tahun 2024 mendatang.
Sepanjang karir Balotelli, Adana Demirspor merupakan klub ke-10 yang pernah ia bela. Sebelumnya, striker asal Italia ini mengawali karirnya bersama Lumizen. Sponsor Griezmann dari Jepang langsung memutus kontrak setelah ia ketahuan melakukan aksi rasis kepada warga Jepang. Dan juga ada berita dari seorang satpam yang gak sadar menghalangi Bonucci masuk ke dalam lapangan. Penyerang Barcelona Antoine Griezmann tersandung kasus rasisme bersama rekan setimnya yakni Ousmane Dembele. Kejadian ini bermula pada video viral berdurasi 24 detik. Dalam video tersebut keduanya sedang menyaksikan 3 orang teknisi asal Asia di sebuah hotel. 3 teknisi tersebut terlihat sedang memperbaiki televisi. Mengetahui hal tersebut, Konami membatalkan kontrak brand ambasador mereka bersama Griezmann. Konami sendiri merupakan perusahaan Asia yang berasal dari Jepang. Pada laga semifinal melawan Spanyol kemarin, ada momen lucu yang berhasil tertangkap kamera. Saat itu bek tengah Italia Leonardo Bonucci dikira adalah seorang penonton. Setelah mengalahkan Spanyol di babak adu penalti, Bonucci berselebrasi dengan menghampiri para fans di tribun. Dan sejumlah penonton pun melompat ke arahnya untuk berfoto bersama. Berikutnya Bonucci ingin kembali ke lapangan untuk bergabung dengan timnya. Tetapi lucunya Bonucci ditahan oleh petugas keamanan karena dikira penonton yang ingin menerobos masuk. Di sepak bola Indonesia ada Egy Maulana Fikri yang dikabarkan sudah mendapatkan klub baru. Sementara itu PSSI berencana membangun training ground di dekat studionya cetak gol. Terus ada juga nih AFC yang resmi membatalkan AFC Cup tahun 2021. Masa depan Egy Maulana Fikri akhirnya menemui titik terang. Kabarnya bintang timnas Indonesia ini sudah mendapatkan klub barunya. Hal ini disampaikan secara langsung oleh agen Egy yang bernama Dusan Bogdanovic. Menurut Bogdanovic, Egy tinggal menunggu jadwal vaksin sebelum bergabung dengan tim barunya. Kabar terbaru menyebut kalau klub baru Egy akan diumumkan dalam waktu dekat. PSSI dikabarkan akan membangun training ground baru. Training ground tersebut akan dibangun di kawasan ibu kota baru yakni Panajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Sebelumnya pada beberapa waktu yang lalu, pemerintah menetapkan wilayah Pasir sebagai ibu kota baru Indonesia. Keputusan ini diambil untuk menggantikan Jakarta yang dinilai sudah nggak layak. PSSI dikabarkan sudah mengajukan permohonan lahan kepada Gubernur Kaltim yaitu Isran Nur. PSSI berharap kalau training ground ini punya kualitas yang sama seperti di Vietnam dan Thailand. Pada hari Rabu kemarin, AFC resmi membatalkan gelaran kompetisi AFC Cup 2021 zona Asia. Alasannya karena nggak ada yang mampu menjadi tuan rumah. Akan tetapi, pertandingan di zona lainnya akan tetap dilanjutkan. Zona tersebut yakni zona bagian barat, zona bagian tengah, serta zona bagian selatan. Keputusan ini membuat Persipura dan Bali United gagal tampil di kompetisi Asia tersebut. Kita pindah ke Amerika Selatan, ada Argentina yang berhasil lolos ke final Copa America setelah mengalahkan Kolombia melalui adu penalti. Sementara itu Gabriel Jesus terancam gak bisa main di final Copa America. Simak ulasannya berikut ini. Di partai semifinal Copa America, timnas Argentina bertanding menghadapi timnas Kolombia. Laga tersebut berjalan alot dengan masing-masing tim yang mencetak 1 gol. Argentina mencetak golnya pada menit ke-7 melalui sang bombar muda Lautaro Martinez. Sementara Kolombia membalasnya pada menit ke-61 melalui Luis Diaz. Skor imbang memaksa keduanya harus melanjutkan ke babak adu penalti. Dalam adu penalti tersebut, pemain Kolombia Yerimina dan Edwin Cardona gagal menjadi eksekutor. Hasil tersebut memastikan Argentina lolos ke partai final. Argentina pun akan menghadapi Brazil di laga final yang akan digelar pada hari Minggu mendatang. Federasi Sepak Bola Amerika Selatan melarang penyerang timnas Brazil Gabriel Jesus tampil di final Copa America. Sebelumnya, Jesus mendapat kartu merah di babak perempat final saat melawan Chili. Saat itu, Jesus melakukan pelanggaran keras terhadap Eugenio Mena. Melalui Instagram pribadinya, Neymar menganggap keputusan CONMEBOL tersebut nggak tepat. Berita terakhir, Inggris berhasil melaju ke final Piala Euro setelah mengandaskan perlawanan dari Denmark. Nah, pada laga ini terdapat sejumlah fakta unik, termasuk penampilan apik dari Jordan Pickford dan Kasper Schmeichel. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa. Di partai semifinal, Inggris bertanding menghadapi Denmark.
Laga tersebut dimenangkan oleh skuad The Three Lions dengan skor tipis 2-1. Di babak pertama, Denmark mengambil inisiatif permainan dengan tampil menyerang. Hasilnya, pada menit ke-30, Mikkel Damsgaard sukses mencatatkan namanya di papan skor. Akan tetapi 9 menit berselang, Inggris berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri dari Simon Kjaer. Hingga paruh waktu babak kedua, skor imbang pun gak berubah. Lalu di babak extra time, Inggris sukses berbalik unggul melalui gol penalti dari Harry Kane. Hasil tersebut memastikan Inggris lolos ke babak final dan akan bertanding melawan Italia. Pada saat laga tersebut, Harry Kane dinobatkan sebagai pemain terbaik. Kane sukses mencetak gol penentu kemenangan bagi skuad The Three Lions. Di perhelatan Piala Euro 2020, penjaga gawang timnas Inggris Jordan Pickford mencatatkan rekor apik. Kiper Everton ini sukses mencatatkan rekor sebagai kiper Inggris dengan clean sheet terbanyak. Kiper berumur 27 tahun ini mencatatkan waktu bermain selama 721 menit tanpa kebobolan. Pickford bahkan melewati rekor yang dibuat oleh Gordon Banks pada tahun 1966. Saat itu Banks mencatatkan rekor nggak kebobolan dalam waktu 721 menit. Tetapi sayang di partai semifinal melawan Denmark, Pickford kebobolan melalui tendangan bebas Mikkel Damsgaard. Pada laga semifinal Euro 2020, penjaga gawang Denmark Kasper Schmeichel melakukan penyelamatan apik. Saat itu Kasper memblok bola dari sepakan Raheem Sterling. Sebelumnya Kasper juga pernah melakukan penyelamatan yang serupa. Saat itu Kasper memblok tendangan dari Patrick Vieira waktu ia masih membela Manchester City. Teknik 1 lawan 1 yang juga disebut star step ini merupakan warisan sang ayah Peter Schmeichel. Peter sendiri merupakan pemain handball sebelum bergabung ke Manchester United. Di perhelatan Euro kali ini, penyerang timnas Denmark Lord Martin Braithwaite selalu tampil reguler. Braithwaite selalu dimainkan sebagai starter selama 90 menit. Selain itu, penyerang Barcelona ini juga nggak pernah absen dalam 5 laga yang sudah dimainkan. Dari 5 laga tersebut, 4 diantaranya dimainkan secara penuh selama 90 menit. Braithwaite tercatat cuma dimainkan selama 85 menit pada laga menghadapi Rusia. Saat itu ia digantikan oleh Andreas Cornelius. Sebelum laga semifinal dimulai, penjaga gawang timnas Denmark Kasper Schmeichel melemparkan sebuah komentar sindiran kepada para fans Inggris. Saat itu, Kasper menyebut kalau Denmark unggul secara head-to-head. Meskipun kalah kualitas dari segi pemain, Kasper optimis Denmark bisa lolos ke final. Bersumber dari Metro, Kasper menyindir istilah "football is coming home" yang dilontarkan para fans Inggris. Kasper mengatakan kalau timnas Inggris nggak pernah menjadi juara Piala Euro. Akibat kesombongannya tersebut, Denmark harus kalah dari Inggris di partai semifinal dengan skor 2-1. Dalam laga semifinal melawan Inggris, penjaga gawang timnas Denmark Kasper Schmeichel melakukan sejumlah penyelamatan penting. Penjaga gawang Leicester City ini membuat 9 penyelamatan sekaligus. Hal ini membuat Kasper mencatatkan rekor sebagai kiper Denmark dengan penyelamatan terbanyak. Puskor bahkan memberikan rating 9,1 kepada Kasper. Walaupun begitu, catatan tersebut gagal membawa Denmark ke partai final. Jadi biar lebih akrab sama kamu, aku bakalan bacain komentar-komentar yang ada di video cetak gol harian yang kemarin. Yang pertama ada dari Afif Safi, gokil ada gue dibalas Lord Braithwaite. Wah, ini Bang Afif Safi ini yang DM-nya dibalas sama Lord kita Martin Braithwaite, guys. Wah, makasih ya Bang udah mampir di channel kita dan selamat udah dibalas, aku juga pengen dibalas. Kita lanjut lagi dari Suryatno 16. Apapun yang terjadi, saya tetap lebih milih tim Inggris. Wah, semoga tim Inggris menang sesuai sama harapan dari Bang Suryatno 16. Tapi lihat dari profil pic-nya ini, kayaknya Bang Suryatno nih ojol ya. Semangat ya Bang, cari cuannya, apalagi di pandemi kayak sekarang. Jaga kesehatan terus. Buat kalian yang mau dibacain juga komentarnya, jadi kalian komen aja mulai hari ini ya guys. Jadi besok-besok kita bisa bacain. Thank you guys.